Ya Allah, mana? Ya Allah. Ya Allah Pak Kadis, ya Allah. Ya Allah Pak Kadis. Ambil cepat Pak Kadis, Ambil Pak Kadis cepat. Tunggu, pelan-pelan. Kenapa itu bisa terjadi? Kondisi di Liku, Uentumbu, dan Salena, Wana ya. Salena ya. Iya. Kenapa bisa begitu? Ya, alhamdulillah kami sudah lakukan Pak. Mudah-mudahan dalam 2023 di perubahan ini, 2023 ke depan, ini insya Allah akan segera dibangun. Jawab. Oke, siap. Pertanyaan dari netizen yang dikirim tadi sebelum acara ini, Pak Kadis, kapan mengakhiri kesendirian? Ini harus dijawab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di mana saja kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Di edisi kali ini kita kedatangan seorang tokoh pendidikan yang memulai karirnya dari guru bidang studi, kemudian menjadi guru kelas, wali kelas, kemudian menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi pengawas, dan sampai saat ini menempati jabatan, mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Amin. Bapak Haji Hardi, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya berada di tempat yang begitu luar biasa, khususnya Kabar 68. Tadinya saya cuma lihat-lihat di medsos Kabar 68, ternyata wah punya. Saya merasa bersyukur dan berbahagia bisa bersama-sama. Saya punya saudara, saya punya sahabat, saya punya teman yang begitu luar biasa, mampu membawa Kabar 68 ini menjadi bukan cuma tokoh-tokoh Kota Palu ya, bahkan tokoh provinsi, bahkan tokoh nasional pun saya tinggal lihat di medsos ini. Rupanya seperti ini. Saya senang sekali Pak Kamil dan adik-adik sekalian yang sangat hebat-hebat di sini. Terima kasih saya bisa hadir bersama-sama anak-anak hebat Kota Palu dan terutama buat Kabar 68 yang sangat luar biasa ini. Ya, pemirsa, tokoh kali ini adalah sahabat saya. Kami secara bersama-sama menempuh studi pertama di SMP Negeri 3 Palu tahun 80-an. 80-an ya, 80-an. Kemudian dititip sementara 6 bulan. Setelah itu kami diboyong ke SMP Negeri 5 Palu. Kami berdua adalah alumni SMP Negeri 5 Palu dan beliau memilih karir sebagai pendidik dan saya memilih jalan hidup lain dari mereka. Pemirsa, lebih hebat. Sebelum menonton acara ini, jangan lupa like, berikan komentar, subscribe, dan bunyikan lonceng agar Anda terus terupdate dengan konten-konten baru dari podcast Kabar 68. Pak Kadis, Ya, siap. kualitas pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan untuk majunya sebuah kota atau sebuah daerah. Hari ini 10 bulan kurang 12 hari Bapak menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Bisa digambarkan bagaimana potret dan wajah pendidikan Kota Palu sampai saat ini? Baik. Terima kasih. Saya sendiri Pak Kamil tidak hitung ini berapa bulan sudah saya. Ternyata Pak Kamil ini. Itulah luar biasanya, luar biasanya kita. Luar biasa. Saya kira masih berapa bulan. Ternyata 10 bulan berapa hari ya? 10 bulan kurang 12 hari. Bapak mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Masya Allah, dan luar Kebudayaan biasa. Kota Saya Palu. punya sahabat ini ya. Artinya begini Pak. Ini menunjukkan bahwa medsos itu sangat penting di saat sekarang. Walaupun saya sendiri tidak mengetahui sebenarnya berapa bulan saya ini. Tapi yang buat saya adalah amanah itu ya. Amanah itu yang saya lakukan. Amanah dari pemerintah Kota Palu memberikan amanah kepada saya untuk menjadi kadis pendidikan. Saya kira ini tantangan tersendiri buat saya. Seperti yang disampaikan Pak Kamil tadi, bahwa saya memang berawal dari karir saya itu dari guru, kemudian wali kelas, kemudian saya jadi kepala SMP 15,
tahun 2006 ya saya sudah jadi kepala sekolah, Pak. Salah satu juga artinya masuk dalam salah satu kepala sekolah termuda pada saat itu. Kemudian setelah saya dari SMP 15, saya diamanatkan oleh Pak Wali Kota Palu waktu Pak Rusdi Mastura untuk memimpin SMP Negeri 1 Palu. Nah tentunya setelah saya jadi kepala sekolah di 2 dekade itu, kemudian saya di masa kepemimpinan Pak Hidayat saya jadi pengawas. Alhamdulillah ini memberikan pengalaman buat saya. Baik saya sebagai guru maupun saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai pengawas. Kemudian saya sekarang menjadi Kepala Dinas Pendidikan sebagai tampuk tertinggi di lingkungan Dikbud Kota Palu yang akan memberikan warna corak pendidikan yang ada di Kota Palu dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tentunya sumber daya manusia yang seperti apa? Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya dari progres pendidikan kita juga yang berkualitas. Nah sehingga untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas maka tentunya peranan semua lini yang sangat menentukan. Pak Kamil ya, saya kira bagaimana caranya? Ya artinya di sana di dalam ada, kalau saya punya ini Pak ya, saya punya program pada saat saya ikut tes itu asesmen, ada 3 ranah yang sangat menentukan di sana. Artinya tanggung jawab saya sebagai kadis yang pertama adalah bagaimana triaktor pendidikan ini yang saya sebut gurunya, kemudian kepala sekolahnya, ya kemudian pengawasnya. Ini yang saya, karena kenapa yang bersentuhan dengan anak itu kan guru. Ya. Nah kemudian di dalamnya ada sebuah manajemen kepala sekolah yang akan mampu menggerakkan, menciptakan dan mampu melahirkan guru-guru yang berkualitas. Di samping 3 aktor tadi Pak Kadis, mungkin tidak terlepas besar kecil peranannya adalah dukungan fasilitas dan prasarana. Betul. Kan sebuah input itu tidak mungkin lahir dengan kualitas yang bagus. Betul. Ketika sarana dan prasarana tidak memadai serta proses yang dilalui itu tidak maksimal. Betul Pak. Ya. Jadi artinya begini, kualitas pendidikan itu memang ditentukan dari beberapa standar yang ada ya. Ya. Ada ya kalau saya menyamakan itu dengan 8 standar pendidikan ya, yang sesuai dengan memang waktu itu BSNP menyatakan seperti itu bahwa memang dipenuhi oleh standar-standar yang memungkinkan. Ada standar isi di dalamnya ada kurikulum, kemudian ada standar proses, kemudian ada standar kelulusan, ada standar tenaga pendidikan, ada standar penilaian dan ada standar sarana prasarana yang memang sangat mendukung semua ini. Nah, dari semua standar ini saling keterkaitan, Pak. Ya. Saling keterkaitan. Nah, tetapi ketika kita di sana di dalamnya ada sebuah kebijakan yang harus betul-betul bagaimana kebijakan kita untuk menciptakan ini semua supaya kebijakan itu bisa mampu menciptakan sebuah program, sebuah perencanaan yang baik dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Palu khususnya. Nah, otomatis kita harus bisa memilah ini, Pak. Kita harus memilah. Nah, standar proses misalnya, standar isi misalnya, di dalamnya ada campur tangan seorang guru yang hebat. Kemudian di dalamnya juga ada pengawas yang berkualitas bagus. Di dalam juga ada kepala sekolah. Nah, ini yang merupakan ini. Nah, gilirannya kita menyangkut pada standar sarana prasarana, tentunya kita harus membangun kemitraan, membangun komunikasi dan membangun sebuah komunikasi dan kemitraan yang bagus sehingga di dalam perencanaan kita itu bisa membawa aspirasi ini, kondisi yang ada sehingga mendapat membuat respon dari pemerintah Kota Palu. Ini yang kami bangun saat ini. Alhamdulillah di zamannya Pak Hadianto Rasid ini banyak hal terobosan yang kami lakukan. Dan ini merupakan respon dari pemerintah Kota Palu. Yang pertama adalah kita lihat ini Pak, pasca gempa itu banyak sekolah yang sampai saat ini belum maksimal. Bahkan ada sekolah yang belum dibangun. Kita lihat di Perumnas. Itu kan bagian dari sarana prasarana Pak. Nah apa yang kami lakukan Alhamdulillah tahun ini kami mencoba untuk mendekati masyarakat yang memiliki lahan sehingga bisa diintervensi pembangunannya oleh pemerintah. Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nih kemudian dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini,
khususnya guru dan kepala sekolah, ada sebuah program yang saya coba tawarkan di 2023. Yang pertama adalah Teacher Learning Center. Teacher Learning Center ini adalah sebuah program untuk meningkatkan kapasitas guru. Kapasitas guru. Jadi di dalamnya nanti ada beberapa komponen yang berperan. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan itu sendiri, kemudian ada BPMP, LPMP, yang dulu kita kenal BPMP, kemudian di dalamnya ada pengawas, di dalamnya ada Dewan Pendidikan, di dalamnya ada MGMP, di dalamnya ada MKKS. Nah ini yang nanti akan merumuskan. Nah kapasitas seperti apa? Artinya kami melihat bahwa salah satu yang harus kita perbaiki adalah sumber daya manusianya, Pak. Ya. Ini. Nah sehingga oleh kami yang ada di Dinas Pendidikan, pertama kami melihat pemerataan pendidikan di satuan pendidikan. Artinya ada persamaan gitu ya. Ada persamaan antara satuan pendidikan yang ada di Liku, ada persamaan pendidikan yang ada di Wana, dan ada persamaan pendidikan, kualitas pendidikan yang ada di Ubentumbo. Nah ini, sehingga begini Pak. Dimanapun anak-anak mau sekolah, dia bangga pada saat sekolah yang ada di satuan pendidikan yang dia miliki. Tidak harus mencari sekolah yang ini, tidak harus mencari yang ini, tetapi ternyata dia bangga ketika anak Petobo itu masuk di Ubentumbo, ketika anak Pantoluan itu masuk di Liku. Nah, makanya kita intervensi dulu kualitas di sana, sumber daya manusianya, peningkatan kapasitas gurunya. Yang kedua, sarana prasarananya. Alhamdulillah, baru-baru ini ya kami melihat beberapa satuan pendidikan yang ada di perbatasan seperti itu ya, yang jauh dari Kota Palu. Alhamdulillah mendapat intervensi dari pemerintah Kota Palu. Yang pertama ini kami usahakan adalah bagaimana melihat sarana prasarananya dan secara pelan-pelan ya, artinya kita tidak serta-merta ibaratnya membalik setelapak tangan ya langsung berubah begitu sih misalnya, tapi melalui proses. Nah kemudian kita lihat juga gurunya Pak. Gurunya terserang ya kalau kita melihat Wana Pak. Wana itu Pak tidak ada jalan Pak, jalan mobil. Yang ada hanya jalan setapak dan jalan motor. Nah di sana juga anak bangsa yang mereka ajar. Nah, sehingga kunjungan saya itu sejak saya dikasih 10 bulan sekian hari tadi, itu sudah 3 kali saya kesana, sudah 2 kali saya kesana. Walaupun saya dalam kondisi jatuh di jurang pada saat itu Pak. Jadi ini pengalaman saya yang sangat berharga pada saat itu. Dan sampai sekarang pun saya ingat Pak. Ketika saya berkunjung ke Wana Pak, karena mungkin saya cuma melihat pemandangan yang begitu bagus, yang luar biasa pemandangannya, tapi saya lupa ternyata di sebelah kiri itu ada jurang. Ada jurang. Jadi saya tutup mata saja, begitu motor licin terselip, langsung mutar jatuh sampai sekitar kedalaman 50 meter Pak. Dan itu tidak mematahkan semangat saya untuk pergi kedua kalinya ke Wana. Apa yang terjadi? Ketika kami kunjungan pertama di Wana Pak, itu tidak ada perubahan biasa-biasa saja Pak sekolahnya. Tapi begitu kami datang kedua kalinya, saya mengeluarkan air mata. Ternyata perubahan fisik itu luar biasa Pak. Kepala sekolahnya juga sangat hebat. Bayangkan itu, ban-ban yang tadinya ada untuk taman untuk pagar itu, ternyata mereka semua angkat dengan tenaga, dengan motor, dari bawah naik ke atas, sampai menjadi sebuah satuan pendidikan sekolah yang begitu cantik. Di atas gunung lagi, kalau saya mengatakan sekolah di atas awan. Nah itu dia punya pagar luar biasa, kemudian dalamnya juga UKS-nya ada, suasana belajarnya pun luar biasa. Nah itu masyarakat suku Daa di sana, ya memang di mana kekuatannya itu ada sama kepala sekolah dan guru-guru. Jadi mereka betul-betul bagaimana masyarakat di situ sadar akan pendidikan. Nah walaupun dengan kendala yang bermacam-macam Pak. Kan kendalanya orang tuanya tidak mau sekolahkan anaknya. Kemudian ini apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Saya harapkan adakan pendekatan dengan masyarakat. Adakan pendekatan dengan tokoh masyarakat. Dengan tokoh agama di sana. Akhirnya ya kepala sekolahnya melakukan pendekatan. Dia berbau dengan masyarakat Pak. Berbau dengan masyarakat. Sehingga motivasi masyarakat untuk sekolah di situ sangat luar biasa. Kemarin saya berikan penghargaan sama beliau. Namanya itu kepala sekolahnya Anton Pak. Itu biasa. Begitu juga di Liku Pak. Nah kalau kita melihat Liku Pak, di ujung Pantoluan Pak, kalau jalan ke sana kan belum lagi di Ubentumbo Pak. Memang tantangannya kita di situ Pak. Makanya saya mencoba kita menumbuhkan komitmen teman-teman di lapangan dulu. Komitmen seorang guru bahwa apa yang Anda lakukan hari ini adalah bagian dari amal kebajikan kita semua sebagai sebuah amanah diberikan kepada kita. Tidak harus melihat di tengah kota, tapi juga harus melihat bagaimana di pinggiran kota, bahwa semua amanah tanggung jawab kita semua untuk mencerdaskan anak bangsa.
Nah ini nanti program saya untuk Teacher Learning Center, peningkatan kapasitas guru melalui pusat belajar guru. Dan insya Allah 2023 Pak Kamil, ini akan saya jalankan. Alhamdulillah mendapat respon dari pemerintah Kota Palu. Ya, Ya. pemirsa, ini perbincangan semakin seru karena banyak persoalan yang perlu dipotret di Kota Palu. Misalnya bagaimana mungkin sekolah ada di tengah kota yang masuk dalam wilayah Kota Palu, maksud saya itu masih terkebelakang soal fasilitas. Betul. Misalnya ada di Salena, Betul. di UN Tumbu, dan di Liku. Padahal itu masuk di area Kota Palu. Tetapi sarana dan prasarannya masih sangat terbatas. Cuma kita masih punya kebanggaan bahwa keinginan dan kemauan seorang guru di sana yang cukup luar biasa. Itu, Pak, luar biasa. Yang itu yang harus diberikan penghargaan reward Betul. oleh Pak Kadis dan pemerintah kota. Berbicara soal sarana dan prasarana, meskipun daerah kita habis digoyang gempa misalnya, tetapi kan untuk membiayai fasilitas itu kan sudah diamanatkan oleh undang-undang. Betul. APBN itu 20% Betul. ke sarana dan prasarana untuk pembiayaan pendidikan. Kemudian political will daripada pejabat daerah itu termasuk wali kota saat ini sangat luar biasa. Pertanyaan saya Pak Kadis, kenapa itu bisa terjadi? Kondisi di Liku, UN Tumbu, dan Salena, Wana Salena ya. Iya. Wana Salena. Kenapa bisa begitu? Sementara ini kan pusat kota, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi barometer segala-galanya. Kenapa bisa terjadi? Iya, jadi gini Pak Kamil, itu kondisinya ya. Yang makanya begini, ketika kita mau melihat menyamakan pemerataan pendidikan, kualitas pemerataan pendidikan di satuan pendidikan, maka kita berusaha bagaimana pemenuhan standar-standar pendidikan itu pada satuan pendidikan. Ya. Ya mungkin hanya ini contohnya ya di situ bahwa dalam Kota Palu masih ada yang seperti itu. Ya. Tetapi yang seperti Pak Kamil dikatakan dan juga saya menyampaikan bahwa memang semangat guru-gurunya sangat luar biasa. Ya. Nah ini yang perlu direspon Pak. Ini yang perlu direspon. Makanya salah satu intervensi oleh pemerintah Kota Palu dan kami sendiri bagaimana kita melihat sekarang ini keterbatasan sarana prasarana yang seperti saya sampaikan bahwa tidak simsalabim langsung jadi. Makanya ya tantangan saya di 10 bulan sekian hari ini saya berusaha untuk pemenuhan standar-standar seperti itu. Dan untuk melakukan ini tentu kami harus duduk bersama dengan pemerintah Kota Palu sehingga yang menjadi tadi kita secara bertahap ya kita lakukan. Memang kita tidak hanya melihat di situ Pak, di dalam kota pun masih banyak sekolah-sekolah seperti itu Pak. Artinya dengan sarana prasarana yang masih terbatas, ya misalnya hari ini kita sudah bercerita tentang bagaimana IT, bagaimana teknologi, tapi di sisi lain kita masih berbicara tentang masalah bagaimana bangku yang masih kurang, bagaimana gedung yang ini masih begini. Nah ini memang tantangan buat kita. Jadi artinya ini menjadi menjadi PR yang berat dan harus komitmen kita untuk melaksanakan itu, untuk menyamakan sebuah kualitas pendidikan baik yang ada di pinggir Kota Palu maupun yang ada di tengah Kota Palu. Seperti yang sampaikan tadi ada di pinggir-pinggir seperti itu, di dalam kota juga ada kita dapatkan seperti itu Pak. Nah makanya program saya ketika saya dilantik tadi itu salah satunya adalah bagaimana mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Kota Palu adalah dengan melihat dari segi sarana prasarana tadi. Nah kita pasca gempa memang ada beberapa sekolah yang belum dibangun ya, dan bahkan ada tanahnya Pemda sudah tapi belum terbangun sekolahnya. Nah ini kita masih fokus ke situ sehingga sekolah-sekolah yang tadinya kena likuifaksi kayak di Perumnas itu kan belum terbangun sampai saat ini. Bayangkan dari 2018 Pak sampai sekarang masih begitu kondisinya Pak, masih sekolah darurat. Nah olehnya itu saya berikan apresiasi juga kepada pemerintah Kota Palu yang mampu menyediakan sebuah anggaran untuk pembebasan lahan. Ya alhamdulillah kami sudah lakukan Pak. Mudah-mudahan dalam 2023 di perubahan ini, 2023 ke depan ini insya Allah akan segera dibangun. Nah tetapi seperti saya katakan tadi bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang kondisi seperti itu. Kekurangan ininya, tapi begini Pak.
seperti saya katakan tadi bahwa semua standar pendidikan itu saling mendukung, saling membantu. Tetapi yang perlu menjadi tanggung jawab kita sekarang adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas gurunya itu dulu. Kapasitas guru, walaupun standar-standar lain sangat mempengaruhi untuk itu. Tetapi paling tidak bagaimana dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada, tapi dengan ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola suasana pembelajaran di lapangan. Walaupun dengan keterbatasan, ini maksud saya, dan karena kondisi, karena keterbatasan, tetapi dia mampu keluar dari segala keterbatasan, tetapi dengan kapasitasnya dia bagus, dan kualitasnya dia bagus, mampu keluar dari itu. Walaupun istilahnya kalau Pak Kamilan terseok-seok untuk melihat itu, tapi ada upaya, ada komitmen guru yang mau membangun kualitas pendidikan yang ada di satuan pendidikan itu. Memang tidak bisa kita pisahkan antara standar yang satu dengan yang lain. Saling berketerkaitan. Tetapi paling tidak standar yang menjadi tanggung jawab pihak sekolah, tanggung jawab kepala sekolah, tanggung jawab guru, ini yang tidak boleh, harus Pak. Karena kita kalau misalnya katakanlah misalnya kualitas sumber daya manusia terbatas misalnya ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Nah tadi saya katakan ada program saya peningkatan kapasitas guru melalui Teacher Learning Center itu, pusat belajar guru itu salah satu upaya kami akan menjawab nanti peningkatan kapasitas guru. Jadi bagaimana caranya melaksanakan nanti? Kami akan mengintervensi satuan pendidikan, katakan misalnya di Wana. Kan ya dari mana kita melihat hasilnya guru ini? Ya pertama yang kita lihat, dulu kan kita masih menggunakan hasil UKG. Ya, bagaimana rata-rata nasionalnya ternyata masih di bawah rata-rata nasional. Terus kita melihat sekarang bagaimana rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan tergambar sekali bagaimana kekurangan-kekurangan ada di satuan pendidikan. Nah, inilah yang akan kita intervensi pelan-pelan. Ya, Pak Kadis, jangan dilanjut dulu. Pemirsa di mana saja kalian berada, tonton terus acara ini di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Tokoh kita kali ini sangat luar biasa. Selain tokoh pendidikan, beliau adalah figur gaul. Di mana saja boleh dijumpai, diterima, di darat, di laut, di udara, dan bahkan di danau juga boleh. Beliau adalah juga seorang penyanyi, kalau boleh satu lagu dulu. Boleh, sebentar. Saya duet dengan Pak Kamil. Jadi sangat luar biasa, silakan Pak. Saya minum dulu Pak. Iya, karena kita punya pembahasan ini masih sangat dahsyat. Pak Kadis, kalau sarana dan prasarananya terbatas, kan bisa disiasati ketika gurunya punya motivasi dan berkualitas. Ya. Tetapi ketika sarana dan prasarananya lengkap, tidak mungkin bisa mensiasati kekurangan sumber daya manusia yang ada. Saat ini, dari uji kompetensi beberapa tahun lalu, kita itu di bawah Sulbar, Pak. Kemudian di atasnya Papua, bayangkan itu. Jadi bagaimana mungkin bisa diharapkan, terlepas dari kualitas guru-guru yang sangat super itu di Wana, di Liku, dan di Wentumbu, yang punya motivasi dan kemauan besar untuk mensiasati kekurangan fasilitas itu. Tetapi kan secara garis besar, dari uji kompetensi guru yang ada, kualitas kita itu di bawah Sulbar. Jadi dia di bawah Sulbar dan di atasnya Papua. Baik. Kan jauh sekali, ranking 28 atau 27 ya kalau tidak salah. Bagaimana? Itu Sulawesi Tengah ya? Iya, secara Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah itu kan ada Palu. Iya. Saya yakin bahwa masih banyak teman-teman guru yang punya kualitas, yang bisa mensiasati kekurangan fasilitas itu. Tapi kelebihan fasilitas belum tentu mampu mendongkrak kekurangan sumber daya manusia tadi. Kira-kira ini pekerjaan berat ini untuk Pak Kadis ini. Saya setuju Pak. Artinya begini Pak. Yang pertama memang ini tantangan kita. Makanya saya tadi bilang bahwa triaktor pendidikan selain kita intervensi dengan kebijakan, itu tadi bagaimana kehadiran pengawas di dalam, bagaimana kehadiran kepala sekolah, dan bagaimana kehadiran guru. Nah, di dalam ini ketika misalnya kalau kita meningkatkan kapasitas guru, nah kita berbagai upaya yang kita lakukan. Pertama ya alhamdulillah setelah saya jadi kadis pendidikan, yang pertama saya lakukan tadi bagaimana triaktor pendidikan ini bergerak bersama. Dan itu sudah jalan.
Jadi guru, pengawas. Pengawas dan kepala sekolah. Ya. Nah, sekarang gini Pak. Itu lewat itu ya, kan ada MK, Ada MGMP, musyawarah ada kerja MKKS, kepala sekolah. ada KKG itu. Jadi gini Pak. Yang pertama, saya mengaktifkan semua media-media dan kemudian tempat-tempat guru bermusyawarah itu kita aktifkan. Karena kenapa? Contoh di musyawarah kepala sekolah itu harus aktif Pak. Kemudian MGMP itu harus jalan. Musyawarah guru mata pelajaran. Musyawarah guru mata pelajaran itu adalah khusus mata pelajaran sejenis ya. Kalau misalnya MGMP matematika, maka yang hadir semua itu adalah matematika. Nah, disinilah akan dibahas. Nah, apa yang kita bahas berdasarkan hasil dari supervisi akademik, kalau di MKS manajerial yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah. Nah, kalau kita mau melihat seperti apa evaluasi kita terhadap kualitas pembelajaran di lapangan, ya maka harus dilakukan dengan upaya keterlibatan pengawas tadi, melihat bagaimana supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas. Jadi mereka dalam setiap seminggu itu melihat perkembangan di satuan pendidikan, masuk di kelas, lihat kira-kira kendalanya di mana. Nah, ketika kita melihat kendala di dalam proses belajar dan mengajar dengan ilmu yang hebat dari pengawas, maka itu nanti akan dimusyawarakan, baik secara internal oleh gurunya yang bersangkutan maupun secara klasikal di dalam musyawarah guru mata pelajaran. Nah, ini harus jalan Pak, karena kita tidak bisa memotret sendiri Pak. Maka kalau saya prinsipku begini Pak Kamil, kita ini ibaratnya dinas pendidikan ini, ibaratnya kalau kita membuat sebuah film, maka kita bagian dari skenario, kita bagian dari bagaimana menciptakan aktor yang hebat, alur sebuah cerita, dan kemudian setting sebuah cerita itu seperti apa ya, yang berperan dinas pendidikan. Makanya kita juga harus ditopang oleh itu tadi sumber daya manusia yang ada di dalam. Ya misalnya kepala bidangnya, kemudian pengawasnya, kemudian para pejabat fungsional yang mumpuni untuk merumuskan ini, sehingga apa yang kita rumuskan ini akan memberikan dampak kepada satuan pendidikan ini. Nah, katakanlah misalnya begini, kita sekarang IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah sekarang kalau misalnya bagaimana permasalahan di kelas, permasalahan di satuan pendidikan, kan masih bertanya-tanya kira-kira bagaimana menerapkan ini, bagaimana. Nah di sanalah pentingnya supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas. Nah ketika misalnya dalam satuan pendidikan dia menemukan kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran, maka langsung diintervensi, kira-kira kendalanya di mana. Panggil gurunya, langsung evaluasi, ternyata seperti ini, kelemahannya di sini, kelebihannya di sini. Nah kelemahannya untuk menjadi perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya, dan kelemahannya kelebihannya untuk menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain, untuk perbaikan buat mata pelajaran yang lain ataupun untuk mata pelajaran sejenis. Nah makanya supervisi yang dilakukan oleh pengawas itu harus ditindaklanjuti langsung. Tidak boleh, harus ditindaklanjuti. Kira-kira hari ini saya supervisi, jangan dulu pulang, rapatkan. Kira-kira satu-satu sampaikan. Kelemahan dari si guru A adalah salah satunya ini, materinya seperti ini, pendekatannya begini, metodenya begini, terus evaluasinya begini. Nah kapan ini dilakukan dengan baik, maka ini akan menjadi sebuah perbaikan pada sebuah pembelajaran. Tapi kalau ini tidak jalan, tetap kita tidak bisa melihat. Karena tidak mungkin kadis semuanya melihat Pak. Makanya saya katakan 3 aktor pendidikan itu berperan sekali. Kepala sekolah begitu juga. Jadi kepala sekolah ini mampu melaksanakan supervisi akademik. Jadi kalau kepala sekolah melaksanakan supervisi akademiknya, kira-kira kelemahannya seperti apa? Ya kepala sekolah harus bisa menempatkan gurunya, membuat program. Katakanlah misalnya program, apakah program yang dirancang oleh kepala sekolah? Otomatis program yang dirancang oleh kepala sekolah berdasarkan hasil supervisinya dia. Misalnya saya buat misalnya pelatihan khusus ini di satuan pendidikan. Karena kenapa? Saya punya anggaran untuk ini. Ini loh yang harus kita buat. Karena berdasarkan hasil supervisi. Nah ini juga menentukan manajerial seorang top leader itu. Nah kemudian dari guru. Artinya guru ini sebagai ujung tombak di lapangan. Ujung tombak di lapangan. Saya selalu menyampaikan begini. Bahwa dari guru yang hebat akan melahirkan siswa yang hebat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Guru kan tugasnya membuat perencanaan. Nah
ketika guru membuat perencanaan settingan pembelajaran seperti apa, maka kalau guru yang hebat membuat perencanaan itu, kalau misalnya dia terkendala secara individu, maka dia bisa bahas dengan teman-temannya di MGMP. Nah, kalau misalnya MGMP secara klasikal gabungan MGMP Kota Palu tidak bisa, maka MGMP pelajaran sejenis bagi satuan pendidikan masing-masing. Nah, kemudian direncanakan bersama. Ini loh kendalanya, ini harus dilakukan. Kemudian setelah terbuat perencanaan yang baik, maka otomatis prosesnya pun akan menjadi baik ketika kita mengintervensi peningkatan kapasitas guru itu sendiri. Nah, kemudian di MGMP, ketika MGMP ini aktif, mereka hadir di dalam MGMP, maka segala persoalan dalam melaksanakan KBM, kelemahan-kelemahan pasti akan mereka bahas bersama. Kira-kira perbaikannya seperti ini. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, setelah mereka melaksanakan proses belajar mengajar yang berkualitas, saya yakin hasil evaluasinya pun pasti akan berkualitas. Karena kenapa? Dirancang oleh guru yang hebat, kemudian proses belajar mengajar juga gurunya hebat, hasilnya pun, outputnya pun, bahkan outcome-nya pun pasti akan menghasilkan yang terbaik ketika itu dirancang oleh seorang guru yang berkualitas dan hebat. Jadi ini tadi, peranan 3 ini sangat penting sekali. Walaupun kebijakan itu ada sama dinas pendidikan, tetapi paling tidak ibaratnya saya kasih tahu bahwa kita punya program seperti ini. Ini oke, silakan di lapangan akan begini nanti. Nah, makanya settingannya dari kita. Tetapi saya yakin ketika dia aktif musyawarah kepala-kepala sekolah, dia akan membahas semua permasalahan-permasalahan di sekolah seperti itu. Kemudian di musyawarah guru mata pelajaran untuk SMP dan KKG, K3S, kelompok kerja kepala sekolah SD itu pasti akan selesai. Termasuk juga KKG kelompok kerja guru. Nah, kelompok kerja guru ini di satuan pendidikan SD ini yang membahas persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam proses belajar mengajar maupun di dalam perencanaan, bahkan dalam hasil evaluasi akan di sini nanti. Nah, makanya ketika guru aktif di KKG, maka saya yakin dan percaya ini akan mampu menghasilkan sebuah pembelajaran yang baik, merencanakan pembelajaran yang baik, berkualitas, begitu juga proses berkualitas dan hasilnya akan berkualitas karena mereka mampu keluar dari solusi-solusi yang ada, keluar dari permasalahan yang ada, ditambah dengan solusi-solusi dari teman-teman yang memperkaya potensi dan kemampuan mereka di dalam. Nah, makanya penting sekali itu. Seperti Pak Kamil katakan, itu MKKS itu musyawarah kepala-kepala sekolah. Kemudian ada K3S, ini kelompok kerja kepala sekolah di SD. Kemudian ada K3TK. K3TK itu kelompok kerja kepala sekolah di bidang TK, PAUD. Kemudian ada yang namanya KKG. KKG itu kelompok kerja guru itu di SD. Kalau di SMP kan MGMP. Nah, kalau ini semua komponen-komponen semua ini beroperasi bagus. Pak Kadis, kita cut dulu. Pemirsa, di mana saja kalian berada, tonton terus acara ini. Jangan lupa like, komentar, subscribe, dan bunyikan lonceng. Pak Kadis, kita ini semakin seru ini. Tadi saya dititipin oleh netizen satu pertanyaan yang tidak boleh dipikirkan, langsung dijawab. Oke. Ya, Pak Kadis. Ya. Ada pertanyaan netizen buat Pak Kadis dan tokoh seniman Kota Palu, Sulawesi Tengah, Bapak Haji Hardi, SPD, MPD. Pertanyaan tidak boleh Pertanyaan tidak boleh dipikirkan, langsung dijawab. Oke, siap. Pertanyaan dari netizen yang dikirim tadi sebelum acara ini, Pak Kadis, kapan mengakhiri kesendirian? Ini harus dijawab ini ya? Iya, harus dijawab. Saya dalam waktu dekat. Alhamdulillah. Dalam waktu dekat. Jadi itu dalam waktu dekat. Pertanyaan saya sudah sampaikan. Dalam waktu dekat. Ya, Pak Kadis, kita lanjut lagi. Doakan. persoalan. Saya kira disuruh menyanyi tadi. Saya kan disuruh menyanyi duet dengan Pak Kamil. Ada lagunya orang, nostalgia lama. Iya, persoalan kualitas Pak Kadis. Karena tugas dan tanggung jawab yang Pak Kadis emban ini tidak gampang. Betul, Pak. Karena baik buruknya, maju mundurnya pendidikan ke depan itu dasarnya ada di
lingkup tugasnya Bapak. Karena meletakkan dasar kepemimpinan mulai dari SD, SMP itu sangat menentukan. Kalau peletakannya bagus sesuai dengan perencanaan, saya rasa perkembangan pendidikan ke depannya ke tingkat lanjutannya itu akan lebih bagus. Ketika peletakannya salah, ya kita tidak bisa berharap banyak bagaimana kualitas pendidikan kita ke depan. Makanya salah satu tuntutan itu adalah bagaimana kualitas dan sumber daya tenaga pengajarnya. Karena seorang murid yang tidak berhasil bukan semata-mata kesalahan itu murid. Mungkin tenaga pendidiknya yang tidak mampu memberikan pemahaman dan penalaran dengan baik kepada siswa itu sehingga dia tidak bisa berhasil menyerap apa yang diajarkan. Kemudian selain yang sudah dilakukan Pak Kadi saat ini, apa yang harus dilakukan lagi dengan kondisi 10 bulan itu kan sudah Pak Kadi sudah belanja persoalan. Misalnya sarana dan prasarana masih banyak yang kurang. Kemudian tenaga guru, tenaga pendidik dan kependidikan mungkin secara kuantiti itu masih tidak kekurangan karena di kota itu tersentral tenaga pendidikan. Karena saya lihat ada yang ikut suami, kemudian ada yang mendekati keluarga, jadi semua tertumpuk di kota ini. Tinggal bagaimana memanfaatkan tenaga yang sudah misalnya dalam jumlah yang cukup ini untuk mendorong kualitas mereka agar anak didik itu bisa menjadi murid-murid yang hebat dan luar biasa. Baik, terima kasih. Memang saya setuju sekali Pak bahwa memang tidak ringan tugas ini. Tetapi prinsip saya kita menjalankan saja amanah sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Artinya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melaksanakan program-program pendidikan baik yang sudah mencangkup visi misi pendidikan itu sendiri, yang kemudian di breakdown ke visi misi pemerintah Kota Palu dan tentunya ke visi misi pendidikan Dinas Pendidikan itu sendiri. Ya. Nah otomatis yang pertama bahwa betul Pak Kamil katakan bahwa memang tadi anak-anak yang mungkin tadinya kenapa begini mungkin bisa saja bukan kesalahan anak, tapi adalah kesalahan dari gurunya gitu ya. Ya. Tadi artinya begini Pak, perlu nanti kita mungkin ini juga menjadi tantangan buat kami Pak, bahwa harapan kita kan untuk kompetensi guru itu ya ada 4 kompetensi guru, kompetensi pedagogiknya, kompetensi kepribadiannya, kompetensi pedagogiknya, profesional dan kompetensi sosialnya. Ini yang harapan kita, bagaimana kompetensi ini menjadi satu sehingga guru-guru kita mendapat dengan kompetensi yang ada mampu melahirkan, menciptakan, menumbuh kembangkan anak-anak kita yang menjadi tadi yang tadinya kita lihat seperti biasa-biasa tapi menjadi luar biasa karena diproses oleh guru yang punya kompetensi yang bagus. Tetapi memang jujur saya katakan bahwa itu menjadi PR buat kami. Makanya ketika kita menciptakan sumber daya kapasitas guru yang bagus dari 4 kompetensi ini, maka pola-pola yang harus kami lakukan adalah pola-pola tadi seperti saya katakan dari awal, mengaktifkan MGMP, kemudian mengintervensi program-program Dinas Pendidikan Kota Palu untuk menciptakan itu. Tadi saya katakan dari awal, salah satu mungkin untuk saya lakukan adalah mengintervensi kualitas sumber daya guru itu berdasarkan secara keseluruhan ya satuan pendidikan masing-masing. Jadi kami mungkin mencoba nanti pilotingnya dulu. Kami ambil dari sekolah pinggiran semua. Nah, kami akan intervensi di sini kerjasama dengan BPMP ya. Kemudian kami akan seleksi guru-guru yang hebat Kota Palu. Kami seleksi guru yang hebat Kota Palu. Kemudian setelah kami seleksi guru hebat Kota Palu, nanti yang akan memberikan ilmunya kepada satuan pendidikan, guru-guru yang satuan pendidikan. Nah, kemudian ketika kita mengintervensinya secara misalnya SD Liku, ya mata pelajaran ada 6 kelas misalnya di sana. Nah, kita turun di sana sehingga memberikan pelatihan kepada mereka. Kemudian nanti setelah kita melaksanakan pelatihan, kemudian kita akan berikan mereka ke lapangan seperti apa di kelas dan hasilnya itu kita kontrol. Kita melihat ternyata
pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik masih seperti ini. Pemahaman guru kompetensi sosial masih seperti ini. Nah, apa yang harus diperbaiki? Nah, ketika kita perbaiki, maka kita berikan bekal kepada teman-teman untuk memperbaiki itu, para instruktur ini. Nah, ini kami akan melaksanakan, ini kan pemerintah Kota Palu akan sudah MOU dengan Sampurna University. Nah, Universitas Sampurna University universitas yang maju di salah satu universitas yang maju di Indonesia, ini yang kami dekati, ini yang kami lakukan, dan sudah kami lakukan penantangan ke MOU dan penantangan MOU-nya sudah. Kemudian actionnya di 2000 ini sudah jalan, Pak. Yang Jadi, penting Pak Kadis jangan cuma sampai di MOU. enggak, sudah Oh, jalan. Ya, itu yang luar Nah, biasa. yang kedua adalah jadi gini, nanti kami kerjasama dengan Sampurna University ini untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru sekota Palu. Tentunya kita seleksi dulu, Pak. Kita seleksi dulu. Nanti ketika kita dapatkan guru-guru yang hebat, ini nanti akan yang intervensi memberikan pelatihan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan kita berikan pelatihan, sampai 6 bulan kita intervensi, sampai 1 tahun kita intervensi, melihat bagaimana perkembangan itu. Nah, ini nanti akan terlihat jelas bahwa kelemahannya kita di sini, kompetensi guru kelemahannya di sini. Ini akan kita lihat, Pak. Nah, berangkat dari tadi seperti yang Pak Kamil katakan, kompetensi guru masih ini dan sebagainya, dengan hasil-hasil yang dilihat dari dunia IT saat ini kan sangat-sangat jelas sekali kelihatan. Nah, alhamdulillah tahun ini ya kami bersama Wali Kota Palu, pemerintah Kota Palu ini melaksanakan MOU itu untuk peningkatan kapasitas guru. Kemudian adalah magang kepala sekolah. Nah, ini di pertengahan minggu depan ini kami akan memberangkatkan 9 konselor kepala sekolah SMP itu untuk magang pada sekolah-sekolah yang bagus di Jakarta. Di Jakarta ini ya alhamdulillah ini kami ajukan anggaran ke pemerintah Kota Palu di ACC. Nah, ini masih kami rencanakan, tetapi sudah MOU sudah kami lakukan juga dengan SMP yang pemerintah Wali Kota Jakarta Barat. Jakarta Barat, karena di sana kami lihat banyak sekolah yang di Jakarta itu, walaupun di tempat lain juga banyak sekolah yang bagus, tapi kami melihat dari segi efisiennya semua. Kita coba lihat sekolah-sekolah dengan keunikannya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing. Misalnya dia sebagai adiwiyata nasional, adiwiyata mandiri, kemudian sebagai pengelola BOS terbaik, sebagai manajemen sekolah terbaik, itu semua yang kita lihat sehingga nanti kepala sekolah ini bisa melihat, karena semakin banyak melihat kan semakin bagus. Nah, jadi dengan harapan apa yang mereka lakukan dititip di sana, mereka selama 2 minggu atau 1 minggu nanti melihat itu diaplikasikan ke satuan pendidikan mereka masing-masing. Nah, ini salah satu upaya kita untuk melihat itu. Jadi tidak hanya mungkin secara teori mereka sudah bagus, secara ini sudah bagus kita lihat di Kota Palu. Tapi yang saya selalu mengatakan begini, bahwa di atas langit itu masih ada langit itu. Jadi kita tidak boleh tidak boleh kita puas diri dengan keberhasilan kita. Saya pun dulu jadi kepala sekolah, Pak, merubah sebuah satu pendidikan itu dengan model begitu saya lakukan, Pak. Jadi saya melihat itu bahwa ketika kita diamanatkan satuan pendidikan, kita sudah lakukan ini. Kira-kira apanya yang kurang? Oke, silakan kita keluar. Kita melihat dulu. Kita mau studi tiru dulu. Studi tiru apa yang kita mau tiru di sana? Manajemennya, budayanya, tentunya itu yang harus kita tiru. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing gitu. Nah, ini yang kami lakukan, Pak Kamil. Nah, ini di backup oleh pemerintah Kota Palu. Terus 2023, seperti saya katakan tadi, kami akan melakukan juga magang kepala sekolah, tetapi ini akan diintervensi oleh kerjasama kami dengan Sampurna University. Nanti mereka akan seleksi kepala sekolahnya. Seleksi. Nah, tentunya mereka seleksi kepala sekolahnya, kemudian kita magang di sana. Nah, kemudian nanti selama berapa bulan nanti diberikan pelatihan dan kemudian action di lapangan, kemudian pelatihan sampai dia kembali ke sekolahnya untuk memperbaiki manajemennya, untuk memperbaiki budayanya dan memperbaiki hal-hal yang lain sehingga ada sebuah energi yang lain masuk, kemudian energi positif yang lain, kemudian karena melihat perkembangan dan intervensi dari apa yang mereka dapatkan di lapangan. Nah, sehingga akan memperkaya referensi teman-teman kepala sekolah untuk memperbaiki manajemen yang ada di satuan pendidikan itu. Nah, ini salah satu juga upaya yang kami lakukan. Nah, sehingga ketika mereka melihat dunia luar ternyata seperti ini,
ya kami bisa aplikasikan ke sekolah saya, tapi berdasarkan kondisi yang ada. Kan tidak mungkin kita pasarkan kondisi begini, tapi paling tidak budaya sekolah, budaya maju, budaya yang baik di situ itu bisa dibawa dari sebuah manajemen yang bagus. Itu yang kami lakukan. Tadi kapasitas guru ya seperti itu, kemudian kepala sekolah. Kemudian kami juga melaksanakan bersama pemerintah Kota Palu memberikan reward kepada sekolah prestasi, Pak. Nah, sekolah prestasi. Jadi ini kan masih langkah awal. Langkah awal di tahun ini kami mencoba melihat beberapa indikator ya. Yang pertama adalah bagaimana lapangan standar pendidikan, bagaimana budaya lingkungannya sekolahnya, dan bagaimana prestasi sekolahnya. Nah ini, tetapi nanti ke depan akan kami terus perbaiki bahwa akan kelihatan nanti bahwa satuan pendidikan dimanapun dia berada, dia mampu mendapatkan reward 1 miliar. Nah, tidak harus melihat prestasi akademiknya, non-akademinya, tetapi ada budaya yang betul-betul membawa sekolah itu menjadi sekolah yang wah, dari tadinya yang biasa-biasa, tetapi menjadi luar biasa. Paling tidak menjadi penyemangat, menjadi barometer dan membuat sebuah satuan pendidikan itu disenangi oleh masyarakat, kemudian karena manajemen kepala sekolahnya, pelayanannya, ada pembelajaran karakter di dalam, kemudian budaya lingkungan yang sangat bagus di dalam. Nah ini semua akan kita lihat. Tapi ini kayaknya akan memakan waktu yang cukup lama melihat itu. Tapi makanya insya Allah nanti kami akan di awal bulan itu tahun ajaran 2023 kami sudah mulai. Jadi kelihatan progresnya itu. Jadi bukan serta-merta misalnya lomba lingkungan hidup, nanti pada saat lomba baru benahi semua. Nah ternyata begitu selesai lomba Pak, penilaian berubah lagi. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Harus bagaimana ini menjadi budaya, menjadi kebiasaan ketika misalnya anak-anaknya sadar akan disiplin. Nah saya kira dengan kepemimpinan seorang top leader yang bagus di dalam akan mempertahankan budaya itu sehingga anaknya tidak pernah lagi datang jam 8 dan paling dia datang setengah 7 terus. Misalnya kalau misalnya dia memiliki prestasi ya paling tidak prestasinya menjadi luar biasa. Kemudian budaya sadar lingkungan misalnya. Contoh misalnya hal yang kecil pun kayak begini tadi tuh, kita buka ini, saya minum saya taruh di kantong. Karena kenapa? Saya lihat ya ada tong sampah misalnya. Saya taruh di sini Pak. Kenapa? Karena itu menjadi sudah budaya kita. Nah insya Allah ini akan menjadi proses pembelajaran buat anak ini sehingga anak nanti ke depan bisa mempengaruhi keluarga, bisa mempengaruhi lingkungannya, bahkan bisa mempengaruhi masyarakatnya. Nah kalau dari satuan pendidikan kita berikan begitu, disiplinnya budayanya bagus, saya kira dari satu yang akan memberikan warna yang akan luar biasa. Karena kenapa? Dia bisa ya mengintervensi keluarganya. Pak, sampahnya Pak taruh di sini, Pak sampahnya begini. Nah kenapa? Karena anak sudah terbiasa di rumah, terbiasa juga di sekolah dan diberikan contoh oleh semua warga sekolah gitu. Nih, nah saya ingat dulu kita juga begitu Pak. Jadi saya itu jadi kepala sekolah Pak. Pokoknya artinya mungkin ini sebuah kelemahan juga saya. Tapi yang jelas saya itu tidak enak melihat kalau ada sampah. Jadi tidak harus saya perintahkan anak-anak. Saya langsung jalan, saya pungut aja sampah. Tapi anak-anak itu melihat saya pungut sampah. Loh, pakai MSEK sana pungut sampah cepat. Jadi kalau mereka sudah lihat saya jalan, mereka sudah angkat sampah Pak. Tidak pernah saya lagi suruh begini-begini. Sama disiplin. Ketika Pak Hardi jadi kepala sekolah itu, ya jam 6:30 ya sudah berdiri di pintu. Saya kira mamanya Alfa sangat ini yang hadir orang tua situ ada juga yang saya lihat ini. Bagaimana modelnya Pak Hardi saat jadi kepala sekolah? Pasti di tiap hari berdiri di pintu, betul tidak Bu? Sangat tiap pagi berdiri di pintu Pak. Karena kenapa? Saya harus memberikan contoh. Artinya ketika saya berikan contoh begini, maka otomatis guru juga harus mengikuti saya. Tapi paling tidak, tetapi juga harus kita ini Pak. Artinya dalam kondisi situasional ada teman-teman kita yang tidak mungkin seperti itu. Karena keterbatasan, kemudian kondisi saat itu yang tidak memungkinkan ya. Ya ini juga harus menjadi bagian dari bagaimana kita sebagai seorang pimpinan itu, sebagai seorang kepala sekolah ya di samping manajerialnya bagus tapi selalu dikontrol dengan hati. Kalau saya begitu Pak, dengan hati nurani. Jadi kira-kira gimana ini kalau saya kasih begini? Hati nurani itu bergerak kok. Kalau saya kasih begini tidak mungkin akan begini nanti. Akibatnya akan begini. Saya selalu seperti itu Pak. Artinya ketika saya punya aturan begini,
manajemen yang begini, tapi saya harus mengedepankan hati saya juga. Kalau saya kasih begini, kira-kira dampaknya apa? Kasihan juga. Tapi ya kita panggil gurunya, panggil kepala sekolahnya, Ibu, kalau Ibu mau bertahan seperti ini akan begini nanti, Ibu akan begini. Nah, kira-kira yang mana Ibu pilihannya seperti itu. Nah, artinya tetap kita panggil dengan baik, dengan pendekatan emosi kita juga, karena terus terang ya tidak semua sama kondisi teman-teman. Pasti beda lah. Otomatis kita tidak bisa juga kita sapu rata begini-begini. Tetap kita harus, begitupun anak-anak Pak. Saya kira anak SMP 1 itu mulai dari satpamnya sampai semua anak saya kira kenal betul karakternya Pak Hardi, Pak. Bahkan sampai saat ini Pak, sampai saat ini saya juga bangga juga sih sebenarnya. Sampai saat ini Pak masih anak-anak yang sudah doktor itu Pak. Dokter, dia masih kenal saya punya merek mobil Pak. DN mobilku masih hafal Pak. Ada satu kejadian Pak, itu anak sudah jadi dokter. Waktu itu anak saya pakai mobil di sebuah tempat keramaian. Nah, tiba-tiba di belakangnya kosong. Tiba-tiba di belakangnya kosong. Anak ini langsung palang. Dia bilang, oh mobilnya Pak Hardi nih. Nah, kira-kira berapa tahun lalu itu kira-kira? Dia dari SMP, SMA, sampai dia tamat selesai S1. Dia bilang, oh mobilnya Pak Hardi, berarti Pak Hardi di dalam. Apa itu Anda bilang? Saya cari-cari, mana Pak Hardi ini, tiada kesini sini. Saya datang ambil mobil, kan anak buah pakai. Saya ambil mobil, aduh bagaimana cara saya mau keluarin mobil saya di depan. Saya kasih kertas Pak, sama anak-anak, sama satpamnya. Pak minta tolong saya Pak, mobil saya ada di depan, terpele dengan ini, tidak bisa keluar saya. Dia umumkan Pak di dalam. Mohon yang punya mobil ini dipindahkan tempatnya, ada mobil yang keluar DN ini. Langsung lari itu anak Pak, pakai topi, dia jabat tangan di situ. Siapa kawan? Pak, saya lihat tadi mobilnya Pak Hardi. Kau lihat, kau tahu di mana? Mas saya hafal mobilnya Bapak, Pak. Bapak kau di mana sekarang? Saya sudah selesai S1. Bayangkan Pak, berarti ada hal sesuatu yang kita tanamkan kepada anak-anak yang memberikan perubahan itu kepada anak. Disiplinnya terutama, budaya disiplin itu penting sekali. Itu yang budaya bagus di satu pendidikan yang kita. Karena cerminannya Pak, kita ini sebagai pimpinan itu ya memberikan itu, walaupun kita tidak sempurna. Namanya manusia tidak pernah sempurna. Pasti banyaklah kekurangan-kekurangan. Tapi paling tidak di balik kekurangan kita masih banyak lebih-lebihnya juga. Itu ya, yang pemirsa, itulah hal yang luar biasa tadi. Ya. Kebijakan yang cukup berlian serta ikhtiar-ikhtiar yang cukup luar biasa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan. Pemirsa di mana saja kalian berada, kita rileks sejenak Pak Kadis, ya. Karena saya lihat tegang. Luar biasa. Jadi sampai saat ini Pak Kadis sudah berapa lagu yang dihafal ini? Jadi gini Pak, saya itu karena mungkin awalnya sebenarnya biasa-biasa saja gitu orang Pak Kamil, tidak ada. Tetapi ini ada peluang kita untuk refreshing, intinya refreshing Pak, supaya kita jangan terlalu tegang lah. Artinya kalau misalnya Pak Kamil hobinya main bulu tangkis, selalu saya lihat Pak ikuti terus. Saya ikut terus Pak Kamil kayak bulu tangkis. Saya bilang, aduh saya kalau mau lawan beliau ini tidak sampai game saya bukan tidak sampai 2-3 angka sudah mati kita ini. Karena kenapa? Setiap hari saya lihat beliau main bulu tangkis. Saya terserang saya mengerti juga beliau. Alhamdulillah ya, salah satu kegemaran beliau di situ. Nah, kita orang ini kan pegawai negeri. Ya Pak Kadis, kita lihat dulu sejenak ada tontonan refreshing yang ditayangkan oleh kru podcast Kabar 68. Visi wali kota. Allahu Akbar. Ini yang jatuh nih. Dan Ibu Reni Kamajid. Ini Pak Kadis kita ini, Bapak Ibu guru. Bisa melihat ini perjuangan kami untuk menembus jalan yang begitu terjal. Ini untuk Pak Muhammad Ridwan Pak. Muhammad Anas ini luar biasa, tangkas sudah terbiasa dengan medan begini. Woi. Ya Allah. Mana? Ya Allah Pak Kadis, ya Allah Pak Kadis. Ambil cepat Pak Kadis, Ambil Pak Kadis cepat. Tunggu pelan-pelan. Pak Kadis, ya Allah. Ini Pak Kadis sebentar dibonceng ini. Iya, jadi licin jalan. Jadi
kita dua jatuh semua Pak. Ya. Cuma yang satu bonceng saya itu dia tertahan dengan kayu Pak. Kalau saya tidak, memang betul-betul pasir semua, pasir, kemudian pohon-pohon saya pegang itu tercabut semua Pak. Jadi saya gini jatuh Pak. Begitu. Jadi bagaimana posisi waktu dibonceng dengan video itu bagaimana? Yang video itu siapa? Jadi gini, video itu dia itu tidak ada niat mau video saya. Video, iya. Tidak ada. Dia mau video itu pemandangan yang bagus sekali kan. Iya. Kan keren pemandangannya itu. Pak Dia- Kadis di belakangnya? Saya di depan. Oh, di depan, ya? Jadi dia video-video terus, makanya saya kaget juga rupanya dia video. Nah, dia video itu hanya untuk pemandangan-pemandangan semua. Iya. Tapi begitu pada saat tikungan, dia lihat tinggal motor, Pak. Yang penghuni motor tidak ada, Pak Pak. Kadisnya di mana? Saya sudah di jurang, Pak, di bawah jurang, Pak. Jadi Pak memang Kadis naik motor sendiri atau dibonceng? dibonceng. Nah, ini yang bonceng saya ini kepala sekolah. Dia Tidak bonceng. tahu kalau Pak Kadis sudah di jurang? Dia lihat saya jatuh, sama-sama jatuh ini. Oh, sama-sama jatuh. jatuh. Yang bonceng ini, sama-sama jatuh. Cuma ini yang jatuh ini, yang bonceng saya dia kena kayu, jadi tertahan di kayu. Kalau saya Iya. tidak Pak, tidak ada yang bisa tahan. Langsung guling begini. Pokoknya ya saya syukurnya sekitar 50 meter saya di bawah itu. Nah, nanti ada batu besar. Ada batu besar di sana itu yang saya kaget juga. Untung saya tidak kena kepala, tidak kena badan, pas-pas pantat saya ini yang montok ini kena. Ya, Wah, sudah. Jadi ini yang kena. Jadi yang sakit cuma ini. Yang badan saya tidak ada. Begitu saya sadar, saya paksa untuk sadar karena saya pikir, aduh di mana saya nih? Saya kira saya takutnya ada ular kan itu Iya, kan iya. tempatnya ular kan di situ. Saya paksa ya Allah. Boh, saya bangun. Begitu saya bangun, tolong, teriak. Ada yang mau turun, setengah mati mau turun, tapi bisa mau turun. Terpaksa diambil kayu baru dia turun. Ada yang lari, mau kasih tahu penduduk di atas. Tapi karena saya sudah sadar, langsung naik di berusaha untuk naik, Pak. Saya hanya tagores di sini, Pak. Tagores sedikit di sini, terus ini tagores sedikit di sini. Itu besoknya mau puasa. Karena malamnya takbir. Nah, saya sembunyi ini barang, Pak. Sebenarnya hari itu kita akan ke Salena. Pulang ini kita ke Salena dulu sebentar, lihat para layang lah. Karena saya sudah jatuh, di jam 3 saya akan rapat lagi di SDN 25. Ada menyelesaikan persoalan SDN 25. Begitu saya jatuh, saya kasih tahu teman-teman, jangan sampai ada yang sebarkan, ternyata dia video, Pak saya video, tolong jangan disebarkan videonya, jangan. Karena kenapa? Akan nanti mempengaruhi secara fisiologi guru-guru lain. Ya. Nanti ataupun yang akan, kenapa? Oh ada bahaya ini, enggak, jangan. Saya larang jangan. Kemudian saya di atas saya minum kemudian bonceng, pelan-pelan saya bonceng. Sampai di Kuala, saya berhenti cuci muka, begitu saya cuci muka, ya saya bilang enggak usah terus, kali ini sudah penuh semua yang ditanam. Enggak usah kita ke Salena Pak, karena ini bahaya sudah kita ini. Ke sana lagi kita tambah bahaya lagi nanti. Sudah pulang ke rumah masing-masing. Sudah, karena saya rasa di sini sakit di sini sakit saya. Akhirnya Pak, saya singgah untuk di Donggala Kodi itu ada di Donggala Kodi, diurut. Jadi diurut itu Bapak dia senyum, dia bilang Bapak ini ditegurin gitu. Keteguran. Dia bilang begini, Bapak ini ditegur sedikit. Iya Pak, karena saya kan di pendidikan, saya sadar itu Pak. Ya karena memang begini Pak, itu kepala sekolahnya menangis saya datang. Dia bilang 9 tahun, 10 tahun saya jadi kepala sekolah Pak. Baru ini Kadis naik ke sini Pak. Dia bilang baru Pak Hardi naik sini. Saya sudah 3 kali ke sana. Karena kenapa? Saya mau memberikan support kepada teman-teman di daerah yang jauh begitu. Dengan kehadiran kita, mereka akan termotivasi. Nah alhamdulillah ternyata perubahan luar biasa Pak Kamil. Ya. Nah yang seperti saya cerita tadi, begitu 17 Agustus Pak, luar biasa perubahan sekolah itu Pak. Nah bahkan lingkungannya pun Pak berubah total. Nah ini kenapa? Nggak ada Pak. Dia bilang saya punya anggaran bos itu 7 juta Pak, tapi saya punya uang sendiri habis Pak untuk. Alhamdulillah ternyata juga teman-teman dari dinas pendidikan juga sudah banyak yang naik, termasuk Pemkot juga sudah banyak naik untuk melihat seperti apa di sana. Insya Allah akan kita intervensi nanti sekolah itu. Bahkan Pak Wali Kota sampaikan untuk membenahi itu, termasuk PU juga sudah naik. Bahkan nanti mungkin kan listriknya juga bisa difasilitasi untuk ke sana. Karena terserang ya ini juga warga kita, ini juga Kota Palu ini begini modelnya. Nah kemudian saya nah itu ya diurut tadi. Tapi sampai sekarang masih sakit ini Pak. Sampai sekarang masih sakit. Tapi saya memang namanya juga baga istilah orang Kaili Pak. Tetap saya ya artinya memang mengisi sudah jalan-jalannya semua. Cuma bersyukurnya saya masih hidup sampai saat ini. Itu aja saya. Ya. Luar biasa, pemirsa di mana saja kalian berada, tonton terus acara ini
Jangan lupa Dapat di mana komen, dia? like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar Anda terupdate dengan konten terbaru kami. Pak Kadis, meskipun datanya belum secara real, kita melihat secara random dan kasat mata bahwa perbedaan luaran pendidikan swasta dengan negeri itu cukup beda di Kota Palu. Kita lihat misalnya beberapa lulusan swasta itu prestasinya itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kita melihat misalnya swasta itu memang bayarnya mahal. Betul, Pak. Sebab saya berpendapat bahwa pendidikan itu adalah mahal. Kalaupun yang digratiskan itu adalah orang yang tidak mampu. Jadi dalam pendidikan harus ada subsidi silang. Tidak boleh semuanya harus dibebankan ke pemerintah. Kan tidak mungkin orang yang mampu digratiskan untuk mengikuti pendidikan. Makanya swasta itu bayarnya mahal, tapi kualitas luarannya tidak main-main. Kita melihat beberapa sekolah swasta. Betul. Bahkan sampai perguruan tinggi itu yang lulus tes dapat jalur panggilan di universitas di seluruh Indonesia, itu kebanyakan swasta. Bagaimana Bapak melihat antara sistem pendidikan yang ada di negeri dengan swasta? Jadi gini Pak, pada dasarnya saya menyamakan dulu ya. Ya. Tetapi makanya ini jadi motivasi juga buat saya Pak. Jadi karena begini Pak, makanya pertama kita harus menempatkan teman-teman kepala sekolah dengan kompetensi yang ada di satuan pendidikan negeri. Ya, artinya dia mungkin pertama ya dia lihat ikut cakep, kemudian mungkin sekolah guru penggerak yang memang memiliki budaya-budaya yang memang harus kita harapkan bisa mampu untuk mengangkat satuan pendidikan yang dia pimpin gitu. Nah, tetapi kita tidak hanya melihat sebuah prestasi itu dari segi akademiknya saja, bahwa non akademiknya pun juga bagian dari prestasi. Tapi memang untuk SMP, ini kan saya berbicara SMA ya, SMA. Nah, apa yang saya sampaikan ini dan ini saya juga pelaku kan ini. Saya kira ketika saya jadi kepala sekolah, Pak, banyak terobosan-terobosan yang harus dilakukan. Walaupun memang dalam kondisi negeri itu sangat terbatas, tapi di balik keterbatasan itu harus mampu kita berkreasi, berinovasi, dan berkomitmen untuk mengembangkan amanah sebagai satuan pendidikan. Ketika saya jadi kepala sekolah, kira-kira apa yang harus saya lakukan ini? Nih, kira-kira kalau misalnya saya untuk meningkatkan kompetensi anak-anak saya, kira-kira apa yang saya harus buat? Gitu. Paling tidak ada inovasi dari kepala sekolah, ada kreativitas dari kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas dari satuan pendidikan yang dia pimpin. Nah, memang dari segi keterbatasan ya kita sangat terbatas dalam hal ini penganggaran. Tapi ingat bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, tanggung jawab masyarakat. Masyarakat yang mana yang harus memiliki tanggung jawab. Nah, olehnya itu saya berharap teman-teman masyarakat pendidikan yang anaknya ada di sekolah negeri maka betul-betul ikut di dalam memikirkan bersama kemajuan itu. Jadi bukan hanya melihat bahwa komite itu hanya ketika kita bicara tentang komite anggaran pendidikan lagi dibahas. Padahal banyak hal yang harus dibicarakan di situ. Nah, kalau kita misalnya keterkaitan dengan keterbatasan dana, maka otomatis kita harus membuat program-program andalan kita. Kira-kira apa andalan kita itu yang membuat sebuah prestasi. Nah, contoh ya misalnya begini, oke saya misalnya melaksanakan Olimpiade matematika, Olimpiade IPS dan IPA dan sebagainya kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Kepala sekolah itu harus membuat perencanaannya. Dari anggaran yang terbatas itu tapi paling tidak maksimal. Makanya betul sekali bahwa memang mahalnya pendidikan itu juga artinya begini, kita berharap dengan dana yang terbatas, dana yang mungkin masih bisa diharapkan komitmen guru dulu, pelatih dulu ini. Punya semangat dulu komitmennya. Makanya di sini peran kepala sekolah yang berperan di dalam. Bagaimana dana BOS yang ada, misalnya ada dana lain yang ada bisa kita sharing untuk bagaimana perkembangan itu prestasi itu bisa muncul di dalam. Jadi intinya tadi bagaimana memanfaatkan potensi yang sangat kurang itu misalnya dengan budaya, dengan komitmen kita bahwa kita betul-betul memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan prestasi sebuah satuan pendidikan. Tidak harus semua kita melihat, Pak.
mungkin ada prestasi keunggulan-keunggulan satuan pendidikan. Kita misalnya kalau misalnya kita berbicara tentang olahraga misalnya ya, olahraga oke, di SMP ini dia keunggulannya di sini. Ini keunggulannya di sini. Ya artinya ada satu hal yang memang menjadi warna mereka itu. Kalau misalnya di SMP negeri misalnya mampu menciptakan semua kan otomatis ya dengan keterbatasan anggaran pasti. Nah betul Pak Kamil katakan bahwa di swasta itu mahal tapi menjanjikan misalnya ya kualitasnya. Nah saya kira juga di negeri itu memiliki kualitas yang akan bagus kalau memang itu diciptakan oleh top leader yang bagus manajemennya, kemudian komitmennya gurunya yang akan bagus dan mampu memanfaatkan kesempatan waktu dengan keterbatasan anggaran yang ada. Jadi harus program-program unggulannya apa sebenarnya ini? Kalau kita misalnya berbicara tentang unggulan-unggulan kita di Olimpiade, maka ada satuan pendidikan yang menggenjot ini. Ini yang harus saya genjot. Contoh ya, ketika olahraga misalnya ya, ketika kita bicara tentang olahraga, maka ada yang namanya olahraga menjadi andalan dari satuan pendidikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya contoh misalnya kita lihat SMP 2 ya. SMP 2 itu kan kita, jadi sekali lagi kita tidak hanya melihat kompetensi akademiknya dia. Bagaimana lahirnya pemain bola nasional bahkan internasional yang saat ini berlaga di namanya siapa lagi namanya? Witan Sulaiman. Nah ini kan jebolan dari SMP 2 Pak, tapi mengharumkan nama nasional Pak. Nah maksud saya seperti itu, dipertahankan budaya-budaya seperti keunggulan-keunggulan seperti itu misalnya. Katakanlah misalnya di SMP lain misalnya, ada kearifan-kearifan lokal yang harus dipertahankan. Ketika kita berbicara tentang musik nasional, maka yang selalu muncul kan teko-teko. Dari mana teko-teko itu? SMP 15 Pak, ada sesuatu hal yang memang menjadi budaya yang dan prestasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kemudian SMP lain misalnya, oke saya genjot masalah olimpiadenya. SMP ya, olimpiade matematika, olimpiade fisika. Nah, dibuatlah program untuk bagaimana pembinaannya, bagaimana pelatihannya, dan bagaimana upaya-upaya dilakukan untuk menciptakan anak bisa menjadi juara olimpiade. Ini yang harus dilakukan sebenarnya. Tapi ingat bahwa kita harus mampu mengontrol itu dengan di balik anak yang cerdas, anak yang kreatif. Tapi ingat bahwa kita butuh bagaimana karakter anak yang harus kita bentuk. Mungkin di sekolah lain mungkin dengan prestasi-prestasinya yang luar biasa. Tetapi di sekolah satuan pendidikan negeri mungkin dengan prestasi yang mungkin tidak sampai nasional, sampai internasional. Tetapi dia punya budaya karakter yang sangat luar biasa yang insya Allah ini akan mampu mengantarkan anak menjadi anak yang hebat ke depan. Kehebatan anak itu tidak hanya kita lihat saat ini Pak, apalagi masih SD SMP. Itu masih berproses Pak. Masih proses. Saya ingin kalau Pak Kamil ini orang cerdas memang kan. Nah ketika dia diproses dengan lingkungan yang bagus, dengan lingkungan dengan semangatnya yang luar biasa kita tahu. Dan kekuatan dia semangat komitmennya luar biasa. Saya kira ini membawa Pak Kamil yang menjadi orang hebat. Karena ada komitmen di dalam, ada semangat di dalam. Kemudian ada intervensi lingkungan yang semangat gigi itu mengantarkan dia menjadi orang hebat. Kira-kira seperti itu yang harus kita tumbuhkan kepada anak kita. Jadi kita tidak harus melihat bahwa anak ini juara olimpiade, juara ini. Tapi paling tidak ke depan bagaimana dia memiliki peranan yang sangat luar biasa. Sehingga menjadikan anak yang akan memberikan warna bagi negeri ini. Dan contoh Pak Kamil Badun saya kira sebuah pengalaman yang bagus dari beliau ketika kita melihat beliau dipengaruhi oleh lingkungan bagus, kemudian dengan itu akan yang mengantarkan beliau akan begitu kira ke anak-anak kita. Saya Pak Kadis hanya seorang kusir dokar. Itulah saya bilang Pak. Artinya kan begini Pak. Ketika Pak Kamil mengatakan sebagai kusir dokar bahwa di dalam hatinya Pak Kamil itu tidak mungkin saya akan menjadi begini terus. Ya. Nah mungkin ada semangat yang ada di dalam. Nah semangat itu dipengaruhi oleh pendidikannya Pak Kamil sendiri. Semangat itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Semangat itu dipengaruhi oleh keluarga dan teman-teman di mana tempat Pak Kamil bergaul itu yang akan memberikan warna positif sehingga energi positif juga, semangat positif dari Pak Kamil itu akan ada. Nah kita tidak, makanya saya katakan sama teman-teman, kita tidak hanya melihat bahwa anak itu juara olimpiade, juara ini, tetapi paling tidak bagaimana kita memberikan warna kepada anak itu nanti Pak ke Kadis depan. sudah 2 botol. Ya, memberikan anak itu ke depan menjadi anak yang memberikan
apa yang paling tidak bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk bangsa dan negeri ini, sehingga tidak harus dia mau juarain dan dia tidak terukur seperti itu. Tapi memang kalau memang kita mau genjot secara akademiknya, memang dituntut prestasi, dituntut, tidak bisa harus Pak. Tapi ingat, prestasi itu tidak hanya sebatas prestasi Jadi akademik. Pak, kan yang paling bagus itu prestasi akademiknya bagus, Non-akademiknya kemudian bagus. non-akademiknya Ya. juga bagus. Ya, Jadi betul. tidak boleh harus dipeta konflikkan antara akademik dan non-akademik. Terus Jadi, karakternya juga harus. ya, sebuah keberhasilan yang terukur dan dianggap bagus itu akademiknya maju, Iya. kemudian non-akademiknya maju, serta karakternya itu juga harus maju. Betul. Jadi tidak boleh dipeta konflikkan Ya. antara tiga komponen ini. Ya, makanya begini Pak, saya selalu mengatakan memang tadi Pak, bagaimana sebuah kebijakan yang memang harus dilakukan untuk mengintervensi itu. Kemudian bagaimana tiga aktor tadi pendidikan itu berperan Pak. Nah kemudian bagaimana, jadi gini, kalau misalnya kepala sekolah tadi saya katakan berperan tiga aktor tadi, kalau kepala sekolah kira-kira perencanaan seperti apa yang dia buat sehingga untuk menghasilkan anak yang hebat. Nah kemudian di dalamnya ada guru yang hebat. Nah otomatis karena kepala sekolahnya yang hebat, yang mampu menggali potensi teman-teman guru yang hebat. Dan kemudian di dalamnya ada guru yang hebat, mampu menggali potensi anak-anak yang hebat. Kemudian di sana keterlibatan pengawas mengintervensi bagaimana dia melakukan supervisi yang bagus sehingga kelihatan itu bahwa ini anak-anak yang akan bisa mampu menciptakan prestasi yang ada. Ya artinya kalau memang kita ya itu kan kalau misalnya kita melihat ke perguruan tinggi itu kan ranahnya SMA. Nah makanya saya berharap begini Pak. Artinya begini. Di dalamnya ada kepala sekolah Pak, sekali lagi ada kepala sekolah. Jadi kalau kita harus perlu evaluasi dong kepala sekolahnya. Ya. Harus evaluasi loh. Kira-kira kepala sekolah ini seperti apa kinerjanya? Sebagai kira-kira seperti apa inovasinya? Seperti apa kreativitasnya? Sehingga mampu membawa satuan pendidikan menjadi lebih bagus Pak. Nah ini harus kita evaluasi semua. Jadi bukan cuma kita melihat kenapa dia prestasinya begini. Nah kita harus evaluasi kebijakan-kebijakan apa yang dibuat oleh satuan pendidikan, oleh dinas pendidikan sendiri, oleh guru dan oleh pengawas sehingga mampu mengantarkan itu anak yang menjadi hebat. Jadi kalau saya mengatakan bahwa tiga aktor itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk menciptakan anak yang berprestasi. Makanya kalau kepala sekolah itu kuncinya di sana. Bagaimana dia mampu mengembangkan sebuah perencanaan sehingga akan mampu dia merencanakan sebuah prestasi satuan pendidikan yang dia pimpin. Kalau misalnya saya menggenjot olimpiade, kira-kira apa yang dilakukan oleh kepala sekolah otomatis menghasilkan anak yang mau juara olimpiade. Nah, tentunya ya ada pembinanya yang berkualitas. Nah, kemudian ada dukungan dari orang tua yang mempengaruhi di dalam. Nah, karena otomatis tidak bisa kita pisahkan ini barang, Pak. Nanti kalau misalnya, kenapa Alvan tidak pulang-pulang? Karena kenapa sudah jam begini? Ternyata ada bimbingan di sana, Pak. Nah, otomatis konsumsi bimbingan ada konsumsinya yang bagus, ada asupan gizinya yang bagus. Kemudian ada semangat yang bagus dari energi dari orang tuanya dan gurunya. Nah, ini yang penting. Jadi memang semua saling mempengaruhi, Pak. Ya, salah satu yang intervensi yang dilakukan oleh wali kota yang cukup bagus untuk menunjang kemajuan pendidikan di Kota Palu adalah memberikan keleluasaan kepada kepala sekolah untuk melakukan inovasi. Baik. Karena selama ini kan persoalan yang dihadapi misalnya pemerintah melarang melakukan pungutan. Baik. Sementara kebutuhan dana untuk penyediaan fasilitas itu terbatas. Betul. Jadi dibutuhkanlah inovasi kepala sekolah untuk memberdayakan komite. Baik. Untuk menghimpun dan memotivasi dan memberi kontribusi dari komite ini. Baik. Karena salah satu contoh misalnya begini, di salah satu sudut Kota Palu ada waktu itu sekolah mau bangun mushola. Karena mushola ini dibutuhkan sebagai tempat beribadah dan melakukan kegiatan eksekuler keagamaan. Sementara ketika menghadap ke pemerintah bilang tidak ada anggaran. Sementara memungut tidak boleh. Jadi mereka buntu.
Mau harus kemana? Sementara fasilitas ini dibutuhkan. Makanya ketika wali kota saat ini memberikan keleluasaan kepada kepala sekolah untuk melakukan inovasi, ini sangat menunjang bagi saya bagaimana memberdayakan komite. Betul. Karena kontribusi orang tua dan partisipasi itu sangat dibutuhkan. Baik. Kayak contoh tadi, misalnya dalam waktu 3 bulan ketika itu dipercayakan kepada orang tua, dalam waktu 3 bulan 1 musala berhasil kita bangun. Dan Terima kasih sekarang banyak, sudah Pak Kamil. dimanfaatkan untuk pembinaan umat. Saya- Itu yang luar biasa. Saya terima kasih. Jadi gini Pak, saya terserang Pak, saya terbantu dengan pemikiran beliau dari seorang Kamil Badrun Pak. Artinya saya juga banyak mendapat masukan dari beliau. Artinya kenapa di samping sebagai sahabat saya, saudara saya, tapi beliau sebagai teman diskusi yang bagus sekali memberikan kontribusi kepada saya. Bahkan beliau selalu sampaikan begini, Pak Hardi kenapa ada begini, kenapa begini. Artinya itu kontrol saya juga. Kenapa? Itulah orangnya. Saya itu orangnya terbuka dan menerima masukan semua dari siapapun yang memberikan masukan kepada saya. Karena saya selalu berprinsip begini Pak Kamil. Saya saya melihat cermin saya itu bukan karena saya sendiri Pak. Tapi bagaimana orang lain melihat saya itu bahwa ini yang harus diperbaiki. Nah otomatis saya harus, karena kenapa? Kalau saya sendiri mengatakan bagus, belum tentu orang lain mengatakan bagus. Dan kan saya belum tentu, tapi ya ketika saya mengatakan 99% mengatakan setuju, 1% tidak, maka saya jalan Pak. Karena kenapa? Masih banyak yang lebih mendukung daripada yang tidak mendukung gitu. Nah ini salah satu pemikiran brilian seperti ini. Saya setuju Pak bahwa memang dari awal saya katakan tadi bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada di pemerintah, pusat, daerah dan orang tua dan masyarakat. Masyarakat yang mana ya masyarakat sekolah, sekolah yang mana ya anaknya ketika tadi mampu menciptakan dengan suasana seperti itu, alhamdulillah Pak. Kan terserang ini buat saya adalah bagaimana orang tua itu diajak mereka juga. Bukan diajak sekolah, tapi bagaimana mereka memikirkan juga sama-sama memikirkan itu sekolah itu tadi. Kalau tadi disampaikan kan luar biasa Pak. Dan kita memberikan sebuah keluasaan kepada teman-teman kepala sekolah untuk berinovasi, berkreasi dengan upaya-upaya seperti itu. Dengan catatan jangan memberatkan kepada orang tua itu aja. Ya. Nah, artinya saya mencoba melihat ini itu sebuah inovasi Pak, sebuah kreativitas karena terserang Pak, ketika misalnya seorang Kamil Badrun dengan segala fasilitas yang ada di yang mengelilingi beliau, maka ini adalah menjadi sebuah kontribusi untuk kemajuan satuan pendidikan. Apakah itu berupa anggarannya, apakah berupa idenya, apakah berupa dana dan kemudian seperti apa diberikan kepada satuan pendidikan yang ada, bahwa beliau juga salah satu pengelola satuan pendidikan. Terserang Pak, saya kagum sekali Pak. Ketika saya hadir di satuan pendidikan itu, melihat luar biasanya teman-teman punya orang tua punya partisipasi Pak, dengan melihat, saya kaget, ternyata luar biasa. Ini semua dari masyarakat Pak. Nah kenapa? Karena pendekatan kepala sekolahnya, pendekatan ketua yayasannya kepada masyarakat sekolah itu, sehingga memberikan tidak terbebani mereka. Oh, kita ikhlas kok, kita ikhlas begini. Nah itu tadi, jangan sampai membebani orang tua sehingga saya terserang Pak, kemarin di perpisahan salah satu sekolah saya kasih tahu, jangan sampai komite ini memberikan perbedaan antara orang tua yang satu dengan yang lain. Karena terserang semua ekonomi ini tidak sama Pak, apalagi dengan kondisi pilotnya orang, tapi karena hanya dia merasa enggan, merasa malu, dan terserang Pak, saya teringat sekali saya jadi kepala sekolah. Ada seorang anak itu dia sembunyi identitasnya. Dan itu saya dapat Pak. Saya tanya kenapa ini bermasalah ini anak. Jadi kalau saya selami betul Pak. Kalau bermasalah anak jangan langsung di ini Pak. Kira-kira masalahnya di mana? Oke. Panggil wali kelasnya. Kira-kira di mana? Panggil orang tuanya. Tidak mau orang tuanya datang. Dan dia sembunyikan rumahnya Pak. Dia bilang di sini. Saya pergi Pak. Saya pergi ketika saya lihat di mana? Di jalan ini, jalan ini. Saya tanya, enggak ada nama itu di sini Pak. Enggak ada ini. Masa kok? Dia bilang, panggil, kenapa kok? Iya Pak, saya sudah pindah lagi Pak di sini. Bayangkan anaknya sembunyi begitu Pak. Karena kenapa? Ada sebuah rasa yang memang betul-betul dia jaga apalagi dia di satuan pendidikan yang begitu memang betul-betul memang terlihat sekali Pak. Tapi itu yang harus kita tutupi, jangan sampai ada perbedaan gitu. Nah nanti tamat anaknya Pak, ketika saya ketemu sama Bu, ini berapa ini Bu? Berapa ini? Dia jualan di pinggir sekolah Pak. Pinggir jalan, dia tanya, oh iya Pak Hardi ya, iya. Anak saya dulu sekolah di sini Pak. Dia sembunyi Pak.
Kenapa? Karena itu tadi Pak, ada anak malu Pak di situ. Makanya saya kasih tahu teman-teman, jangan sampai apa yang kamu lakukan ini ada perbedaan antara orang tua yang satu dengan, karena mereka itu tidak mungkin berbicara Pak. Karena ketika dia berbicara, jangan-jangan nanti begini, jangan. Tetapi ketika saya sampaikan seperti itu, aplaus luar biasa dari orang tua siswa. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis. Karena kenapa? Saya dapat laporan begitu Pak. Tetapi ingat, kreativitas dan inovasi dilakukan, jangan sampai ada pungutan. Pungutan dalam artian begini Pak. Artinya kita membebankan kepada orang yang sama semua. Kita ratakan semua orang itu sama. Pak Kamil misalnya semua begini. Tidak usah lah, karena memang kan waktunya lagi begitu. Kemudian kita tentukan waktunya. Nanti sumbangannya begini. Apalagi jumlahnya ditentukan. Tidak usah lah. Kalau memang memang ada. Karena ini buat saya ya. Kalau Pak Kamil dan teman-teman yang mampu mungkin bagian dari amal kebajikan saya. Artinya begini, ketika saya sumbangkan ini kepada pendidikan, selagi ini satuan pendidikan masih beroperasi terus masih, ya insya Allah ini akan menjadi amal jariah saya Pak. Yang harus saya akan bawa ketika saya akan meninggalkan dunia fana ini. Bahwa itu adalah amal jariah yang akan menemani perjalanan kita semua. Nah artinya ada orang berprinsip seperti ini amal jariah saya Pak. Ketika tadi apalagi masjid tadi atau musola tadi. Nah yang penting buat saya jangan sampai ada perbedaan di dalam. Ketika misalnya yang satu tidak sanggup, kita meminta. Jangan, ada subsidi, betul ada subsidi silang di dalam. Sudahlah, kalau perlu misalnya ada yang misalnya kita pembelajaran IT semua, ternyata ada yang tidak punya HP. Kan kasihan. Ya. Kira-kira dibicarakanlah dengan teman-teman di dalam. Kira-kira gimana anak yang tidak punya HP, mampu dah kita patungan belikan sama dia. Akhirnya terjawab. Nah yang begitu-begitu maksud saya, jangan sampai ada. Jadi Pak Kadis yang dibutuhkan itu adalah subsidi silang. Subsidi silang. Jadi yang tidak mampu ya disubsidi oleh yang mampu. Saya kasih satu contoh, misalnya di salah satu sekolah menengah atas ketika itu ada perjalanan yang harus ke luar negeri. Yang waktu itu ke Australia kalau tidak salah. Jadi saya sarankan kepala sekolah dipatok waktu itu 10 juta. Saya bilang boleh ditambahin kepada yang mampu 12 juta agar bisa membawa orang tidak mampu. Betul. Itu 2 orang. Jadi itu kan subsidi silang. Jadi orang yang mampu ini membayar orang yang tidak mampu, sehingga orang yang tidak mampu pun mampu menikmati fasilitas yang ada. Jadi tidak harus membebani lagi bagi orang yang tidak mampu. Jadi itu tadi saya setuju Pak Kamil. Artinya bahwa tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat. Jadi ya masyarakat yang mana? Tentunya masyarakat yang punya kelebihan, ya. Bisa saja misalnya bantuan masyarakat itu tidak hanya berupa materi, tapi materi ide pun. Misalnya Pak Kamil misalnya ahlinya dari wartawan, ya. Nah mungkin bagaimana cara sebuah redaksi menciptakan sebuah tulisan yang bagus, bagaimana cara redaksi, mungkin itu sebuah sebuah kekuatan yang menumbuhkan potensi anak di sekolah, bahwa saya mungkin akan menjadi jurnalistik nanti sebentar. Ya. Tapi kan dia tidak tahu mau jadi apa dia. Tapi ketika ada energi, ada ilmu yang diberikan oleh Pak Kamil kepada anak, tidak harus uang. Tapi karena hanya Pak Kamil di sana, saya sumbang ini Pak. Saya bagaimana cara belajar jurnalistik yang hebat. Nah itu diberikan. Begitu juga misalnya ibu, ada dari dokter misalnya. Oh bagaimana cara penurunan stunting, bagaimana stunting. Tanpa harus dibayarkan, ibu itu akan memberikan ilmunya karena sebuah tanggung jawab moralnya kepada satuan pendidikan di mana anaknya sudah dididik di situ. Nah kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa sumbangsi masyarakat itu tidak hanya sebatas materi, tapi ilmu, tenaga, saya kira itu bagian dari sumbangsi yang sangat berharga yang tidak bisa kita ukur dengan materi. Ya Pak Kadis, pemirsa tonton terus acara ini di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Jangan lupa like, subscribe, berikan komentar Anda, dan bunyikan lonceng agar Anda terus terupdate dengan konten terbaru kami. Pak Kadis, tidak terasa banyak yang telah kita bincangkan di studio ini, dan saya berharap dan saya meyakini bahwa apa yang terbincang di forum ini akan menjadi pelajaran, motivasi, serta inspirasi bagi teman-teman yang ada di luar sana. Satu pertanyaan misalnya, guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Guru adalah pahlawan tanpa jasa. Saya ingat itu ketika kita masih SD SMP. Jadi ada pertanyaan kepada Pak Kadis. Pak Kadis kan dalam perjalanan karirnya ini kan cukup moncreng ya. Meskipun ada beberapa fase mengalami kendala.
Misalnya dari kepala sekolah ditarik jadi pengawas. Tapi itu adalah bagian dari pelajaran hidup dan perjalanan hidup yang harus dilewati. Iya, betul. Ketika Bapak menjadi kepala sekolah misalnya, kalau tidak salah saya, ada bekas kita punya guru yang menjadi anak buahnya Bapak. Secara psikologis itu bagaimana ya? Dulu kan pernah kita, ini sekedar membedakan ya antara murid sekarang dengan murid yang lalu. Iya, betul. Ya, kalau kita kan dulu biar dipukul, dilempar sepatu, tidak ada persoalan. Tetap kita anggap itu adalah bagian dari pendidikan. Itu beda sekali dengan anak sekarang. Ya, jadi gini Pak. Secara psikologis bagaimana ketika ada salah seorang guru kita menjadi anak buahnya Bapak waktu itu di SMP? Saya termasuk juga bagian yang itu Pak. Ya. Artinya saya ingat sekali Pak, ketika kita, ya ini juga mungkin, jadi gini apa ya, makanya selalu saya ingat betul itu ketika saya masih SMP Pak, salah satu apa yang dilempar kami begitu tadi, saya dilempar dengan sepatu Pak. Ya artinya begini Pak, ya suasananya beda Pak. Tapi kan Zamannya tidak beda. menimbulkan dendam Nggak, di sama hati sekali kita. nggak. Saya justru ini yang jadi panutan bagi siswa-siswa yang ada di luar sana. Jadi jangan ketika dicubit oleh guru sedikit atau dicantol sedikit jadi sudah gini, lapor polisi. Nggak. Jadi gini Pak, pengalaman saya ketika dilempar seperti itu, motivasi jangan, bahwa kita harus menghargai guru kita ya. Ketika saya jadi kadis pun, jadi kepala sekolah pun, saya sungkan, saya cium tangan Pak, Bu, masih ingat sama saya Pak Hardius, saya jadi kepala sekolah Pak Hardi, padahal itu guru saya Pak, guru saya. Tapi itu tadi Pak, kalau saya bangga, kenapa? Karena Gara-gara dilempar ya, tadi, Pak Hardi dilempar jadi tadi, sampai sekarang. Mesti jadi sekarang. Karena itu sebenarnya dilempar, saya berbicara dengan teman kalau tidak salah itu. Bicara. Guru sementara menerangkan, dia Bapak bilang, bicara di jadi belakang. saya bilang, Pak saya tidak paham apa ini Ibu bilang tuh. Begitu saya coba, pas dia lihat sudah. Melayang sepatu. Sudah. Ya, artinya begini, artinya itu bagian dari proses semua buat kita semua. Sama dengan tadi, ketika jadi kepala sekolah, jadi pengawas. Nah, kalau saya tidak jadi pengawas, Mungkin jadi kadis. artinya ilmu pengawas saya juga saya tidak dapat. Nah, karena harus lengkap ini ilmu jadi kadis. Pertama ilmu jadi guru seperti apa, ilmu kepala sekolahnya seperti apa, ilmu pengawasnya juga harus apa. Nah, makanya harus betul-betul diaplikasikan ilmu itu. Jadi ketika saya jadi kepala sekolah dulu, di mana kelemahan saya dan di mana kelebihan saya kasih tahu Pak, bahwa saya juga orang biasa Pak. Tapi saya punya kelemahan dan kekurangan dan kelebihan. Nah sekarang apa yang lebih dari saya silakan diikuti, dan apa yang lemah jangan dipakai, kan begitu. Begitu juga saya pengawas. Ketika saya jadi pengawas, maka ada ilmu-ilmu pengawas saya yang harus dilakukan oleh pengawas. Nah ketika saya berbicara pelatihan tentang bagaimana IKM, artinya bagaimana implementasi kurikulum merdeka, bagaimana KKM di dalamnya ada ketuntasan kriteria minimal, kira-kira ketuntasan kriteria minimal dulu yang kita lakukan seperti apa yang harus dicapai oleh siswa. Nah itu yang saat kita jadi guru, no, ini yang harus dilakukan supaya siswa itu bisa dapatkan nilai seperti ini, kan begitu Pak. Termasuk juga pengawas. Nah supervisi pengawas itu menentukan langkah guru dan kepala sekolah untuk memperbaiki manajemennya kah, proses pembelajarannya kah, evaluasinya kah, sehingga semua akan mendorong ini untuk perbaikan pendidikan. Ini yang harapan kita. Makanya saya selalu bilang begini Pak, bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri. Di dalam itu ada juga kekuatan aktor pendidikan, bahwa representatifnya pendidikan itu ada sama guru saya, itu ada sama kepala sekolah saya, itu ada sama pengawas saya. Kami di Dinas Pendidikan ini adalah bagian dari bagaimana skenario kami buat, tetapi ketika bagus skenario kami buat, ataupun tidak bagus, tapi kita berharap bagus skenario kita buat, tetapi ketika aplikasinya di lapangan tidak bagus, maka itu perlu kita evaluasi. Ini yang, jadi sekali lagi Pak Kamil, dan suasana nuansa sekarang ini kita bagaimana harmoni dalam proses pembelajaran. Ini kita harapkan bagaimana harmoni di dalam proses pembelajaran sehingga hubungan emosional kita dengan anak-anak, dengan orang tua siswa betul-betul kita jaga. Karena memang kita mengharapkan bukan hanya dengan pendidikan yang seperti lalu-lalu kita lihat main ini dan sebagainya, kekerasan sebagainya, tidak usah lah. Karena itu bagian dari yang akan mempengaruhi secara psikologi bagi anak kita. Jadi ya, pemirsa, sebelum kita ke closing statement terakhir, Pak Kadis minum dulu.
karena So 2 ya saya minum. Haus. perbincangan ini semakin luar biasa Pak Kadis. Banyak yang kita bahas soal kemajuan pendidikan di Kota Palu. Pemirsa, tonton terus acara ini. Jangan lupa like, subscribe, beri komentar, dan bunyikan lonceng agar channel Anda terupdate dengan konten terbaru kami. Pak Kadis, di akhir bincang kita ini ada yang perlu disampaikan ke orang tua murid, kemudian murid, guru, pengawas, kepala sekolah, serta masyarakat pendidikan agar kualitas dan output dari pendidikan kita ini juga ya sama, tidak tertinggal lah dari daerah lain. Dan yang kedua, karena Pak Kadis ini juga terkenal di dunia maya, bisa disampaikan ke teman-teman yang menggunakan media sosial dimanapun berada, ditambah lagi teman-teman yang suka musik, karena Bapak adalah juga selain tokoh pendidikan, beliau juga penyuka seni. Betul. Ya, silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya ya, khususnya para guru dimanapun berada, kemudian para kepala sekolah, para pengawas. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun pendidikan Kota Palu. Nah, warna pendidikan di Kota Palu ini merupakan cerminan dari apa yang menjadi amanah buat kita. Jadi sinergitas kita bangun, sinergitas antar dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru ini merupakan bagian representatif dari kami sehingga kita sama-sama mengawal pendidikan Kota Palu semakin berkualitas. Kemudian kepada orang tua siswa, mari bantu kami ya untuk mengawal pendidikan bersama-sama di Kota Palu. Kontribusi berpikirnya sangat kami harapkan, dan termasuk anak-anak saya yang ada di Kota Palu, khususnya mulai dari PAUD sampai dengan pendidikan SMP. Nah, mari kita terus menjaga prestasi kita, budaya di sekolah, sehingga kita akan mewujudkan ke depan pelajar Kota Palu yang hebat, pelajar Kota Palu yang kreatif, dan pelajar Kota Palu yang memiliki karakter yang bisa kita harapkan untuk membangun masa depan bangsa dan masa depan Indonesia. Ini harapan kita. Kemudian untuk teman-teman saya, sahabat saya di medsos, baik melalui Twitter maupun melalui FB dan WA, mari tonton terus podcast Kabar 68. Ini kepanjangan Kabar 68, Kamil Badun, kelahiran 68 ya? Ya. Tapi jujur Pak, saya mimpikan sebenarnya ke sini Pak. Dan hari ini saya tidak pernah mengetahui bahwa ini miliknya Pak Kamil Badun. Karena saya tidak tahu di mana. Saya kira di Radar Sulteng. Tapi begitu saya ditelepon, saya punya anak, Cepi, Samzami, telepon saya, Pak Om ada di sini. Di mana ini saya? Pak saya keluar. Ini disambut oleh Pak yang punya, ternyata ini yang saya cari-cari. Alhamdulillah saya terus terang. Ini Pak Kadis, ini kreasi dari anak-anak muda yang coba kita himpun dan rekrut agar mereka ini ke depan bukan orang yang meminta pekerjaan dari pemerintah, tapi mereka adalah melahirkan pekerjaan bagi orang lain. Disinilah kami kader mereka. Tepuk tangan dulu untuk anak muda kita hebat. Ingat apa yang disampaikan oleh proklamator kita. Kata bijaknya mengatakan seperti ini, berikan saya 100 orang tua, saya akan cabut Gunung Semeru dari akarnya. Berikan saya 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia. Kira-kira pemuda yang mana, kalian-kalian yang punya kualitas yang hebat ini, yang akan mampu memberikan warna pada dunia kita, Kota Palu pada khususnya. Saya terserang, saya bangga dengan anak muda. Siapa yang menguasai IT sekarang ini, dia akan menguasai segalanya. Iya, luar termasuk biasa. Anak kita yang hebat ini. Iya, luar biasa. Ya. Jadi pemirsa, demikian tadi bincang kami dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Bapak Haji Hardi SPD MPD. Apa yang telah kami ungkapkan di forum ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita, menjadi motivasi, serta menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memajukan pendidikan Kota Palu. Karena tanggung jawab memajukan pendidikan itu bukan hanya tergantung di pemerintah, di guru, di pengawas, di kepala dinas, tetapi terlebih kepada tanggung jawab kita semua. Demikian bincang kami pada hari ini.
dan nanti kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kadis. Foto. Waalaikumsalam.